Oke guys, kembali lagi dengan saya Irfan di channel Biji Onta cuy. Jadi hari ini saya bakal coba nge-review motor ini ya, yaitu motor Kawasaki W175 yang SE yang special edition cuy. Nah, jadi ini saya bakal review ini kemarin karena banyak juga yang nanya, "Bang, kemarin naik gunung pakai apa, Bang?" Nah, saya naik gunung itu pakai motor ini, dan ini juga termasuk salah satu motor kopling pertama saya, karena saya nggak pernah sama sekali bisa naik kopling, bisa tapi naik mobil. Jadi ini pertama kali saya ngetes itu pakai motor ini ya. Dan ternyata koplingnya lumayan enak, lumayan gampang, cuman lumayan banyak kekurangannya juga untuk motor dengan harga seperti ini cuy. Oke guys, jadi hari ini kita bakal coba review motor ini. Ini sudah 550 km ya. Jadi ini motor masih baru sebulan saya pakai. Untuk kenyamanannya menurut saya lumayan enak ya untuk motor ini cuy. Nah, mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya harganya kira-kira berapa. Nah, ini tuh yang SE yang tahun 2019 itu harusnya harganya 35 jutaan. Cuman ini saya dapatnya 30 juta. Kenapa? Karena saya tawar guys. Namanya kita tinggal di Indonesia, kita harus tawar menawar ya. Mau sebanyak apapun duit kalian harus tetap nawar guys. Ya, jadi ini harganya 30 juta, aslinya 35 juta. Dan ada yang versi cafe juga, yang versi cafe. Yang versi cafe itu 37 juta. Cuman itu tahun 2020 ya. Kenapa saya lebih bilang ini? Karena yang SE sama yang cafe itu mesinnya sama, semuanya sama, nggak ada bedanya guys. Bedanya cuma di penampilan doang ya. Di sini ada tamengnya, terus ininya bisa dicopot, ada 2 tambahan lagi. Terus itu apa lagi ya? Knalpotnya beda guys. Ada silvernya ya, ada chrome-nya yang sangat tidak penting. Dan apa lagi ya yang beda ya? Nggak ada guys, kayaknya bedanya itu doang ya. Cuman di tampilan doang, yang dimana duit 7 juta itu bisa digunain untuk modif-modif cuy. Ini bannya udah saya ganti, sama ininya joknya udah saya ganti. Karena kemarin kalian juga lihat pasti warnanya warna coklat kan, sekarang udah warna hitam. Ini ban sama ini, sama pindahin apa sih ini nah, plat motor yang awalnya di atas itu semuanya 2,5 ya. Saya pengen ganti knalpot sama ganti lampu ini nih, ntar nih depan belakang ya. Yang belakang karena saya nggak terlalu suka modelnya, tapi ya nanti bakal saya coba ganti. Dan ini bannya juga sudah saya ganti yang agak besar supaya kelihatan jauh lebih maco ya. Karena kemarin itu kalau dilihat ternyata kecil banget. Dan saya ganti bannya itu baru sekarang, harusnya saya gantinya itu kemarin pas mau naik ke gunung, karena bannya besar dan lumayan banyak ininya ya, garis-garisnya ya. Ya cuman namanya kemarin buru-buru, langsung tiba-tiba naik gunung, cuman akhirnya udah sampai juga ya. Oh guys, ini kenapa harganya bisa diskon jadi 30 juta yang awalnya 35 juta, karena ini tuh rilisan tahun 2019 yang dimana itu bisa didiskon 5 juta. Kalau misalkan yang cafe itu harganya 37 juta, karena itu tahun 2020 ya. Ini jadi setahun lebih muda lah ya daripada yang cafe ini. Yang kembali lagi bedanya nggak ada sama sekali, cuman di tampilan doang. Yang dimana itu dengan modif itu pasti bisa ya. Ini 2,5 aja udah ganti ban sama ganti apa tadi? Ganti ini nih. Saya nggak lihat yang paling besar anjing bang. Ya sama ganti ini 2 ini. Nanti saya pengen ganti knalpot tapi saya nggak pengen di video ini ya, mungkin nanti aja lihat hasilnya. Tapi kalau knalpot juga saya nggak tahu guys, karena saya nggak terlalu suka sama yang knalpot yang bising-bising banget ya. Cuman nggak tahu, lihat aja ntar cuy. Oh ya guys, dan ini tuh motornya menurut saya untuk kalian nih yang pemula-pemula naik baru pertama kali mau kopling, ini bagus banget. Kenapa? Karena ini tuh koplingnya gampang ya, apalagi pas awal-awal. Cuman saya nggak tahu guys, ini saya sudah pakai sebulan tapi rasanya beda gitu loh. Aneh rasanya motornya anjing. Maksudnya lebih enak sekarang ini daripada yang pertama kali itu ya. Saya nggak tahu, mungkin karena kemarin masih baru apa gimana. Karena mesinnya sekarang jauh lebih halus daripada yang pertama kali datang. Udah gitu koplingnya juga jauh lebih dalam cuy. Awalnya itu koplingnya cuma segini doang nih. Pip, disentuh doang anjing langsung masuk ya koplingnya. Kalau sekarang harus segini nih, setengah lah, kayak normal pada umumnya. Karena kalau mobil juga kayak gitu. Awal-awal saya ngetes koplingnya kayak gitu ya, karena masih agak bingung karena kayak beda banget cuy. Tapi sekarang udah lumayan enak ya menurut saya ya. Untuk bobot, bebet, dan bebetnya semua kalian mungkin bisa cari sendiri di Google guys. Karena saya males nyarinya ya. Jangan males, pokoknya ini W175 SE. Cuman saya yang review motor tapi tidak di review ya. Cuman ngasih tahu kalau saya ini beli motor gitu loh. Saya pengen ngasih tahu ke kalian semua kalau saya punya motor yang kayak gini ya. Kalau mau cari bebet bobotnya, mending cari YouTube yang lain guys. Jangan di sini karena saya juga nggak ngerti motor ya. Yes, dan apalagi tadi ada yang mau ngomongin anjing. Oh ya ininya nih. Di sini itu nggak ada standar 2-nya guys, kekurangannya ya. Harusnya motor itu 30 juta, ada standarnya ini nggak ada. Terus gitu nggak ada engkolannya ya, nggak ada engkolannya, jadi masih pakai cok cuy.
pakai cu ya. Ini di belakang sini nanti ada gambar apa pisahannya lah ya, nanti kameramennya ngambil cuy. Oh ya, ini motor ini juga nggak terlalu tinggi ya. Yang saya 165 aja masih nyampe lah kaki saya. Apalagi dengan tambahan nge-cheat sepatu yang kira-kira 7 kilo lah ini bisa nyampe. Apalagi untuk standar orang Indonesia yang tingginya semana-semana doang. Biasanya yang tinggi-tinggi itu yang ya, jadi menurut saya untuk orang Indonesia motor kayak gini tuh lumayan cocok lah ya. Apalagi badan saya juga nggak gede-gede banget. Kalau misalkan naik masih enak nih. Nih, masih nyantuy cuy. Walaupun kadang agak berat-berat juga sebenarnya. Cuman ya masih lumayan cuy. Ini karena ini beratnya nggak terlalu berat-berat banget, nggak kayak motor-motor sport ya. Oh iya, ini lampunya cuy. Ini lampunya dia masih pakai lampu model yang bener-bener tahun dulu ya. Mungkin kalau misalkan kalian sukanya model-model retro ya, namanya model retro ya dapatnya yang kayak gini cuy. Ntar ya, saya nyalain ya. Nah, suaranya kayak gini ya kalau kalian mau dengar ya. Mantap cuy. Nah, ini lampunya pakai apa? Oh ya, pakai bohlam guys, pakai bohlam ya. Kayak lampu di rumah kalian cuy. Masih pakai bohlam, belum pakai LED karena motor-motor sekarang udah pakai LED ya. Nah, ini untuk ratingnya nih. Ratingnya juga kayak masih zaman-zaman dulu, cuman kalau misalkan kalau matiin dulu ya. Nah, kalau misalkan kalian emang suka yang model-model retro, menurut saya kekurangannya ini nggak masalah cuy. Kenapa? Karena kalian tuh udah cinta sama model-model retro ya. Apalagi dengan motor-motor kayak gini tuh udah kayak kece bet dah, buset. Kalian lihat nih, kurang helmnya aja, ambil helm dulu. Guys, ambil helm ya, biar ngetes kegantengan menggunakan motor ini anjing. A few moments later. Beratnya itu 175 cc ya, sesuai namanya tuh apa jatuh kan. Parah. Terus oh ya, ini juga cuy, di sini itu nggak ada kekurangannya lagi ya. Ini banyak motor ini banyak kekurangannya ya sebenarnya. Oh ya, betul. Kepleset tau. Oh guys, kekurangannya lagi tuh di sini tuh nggak ada untuk apa sih namanya, untuk bensinnya ini loh, speedometer bensinnya itu nggak ada sama sekali. Jadi kalian harus menggunakan teknik kocok mengkocok ya. Tapi kalau kalian laki-laki yang beli motor ini, kalian pasti sudah sangat ahli dalam mengocok-ngocok dan sudah pasti ya, maksudnya ini juga tangkinya 13 meter 13 meter guys. 13 apa? Oh iya, 13 liter, bukan 13 meter guys. Ini 13 liter, hampir saya ngomong meter lagi. Ini review motor apa sih anjing? Bang, pokoknya 13 liter yang istilahnya lumayan banyak banget ya. Apalagi kalau kalian yang punya kerjaan sampingan untuk ngetap bensin, mungkin ini motor juga bisa ya untuk ngetap bensin ya. Guys, mungkin saya bakal coba pakai helmnya dulu ya. Pasti bakal ganteng bet dah, buset. Jadi kalau pakai helmnya kayak gini ya sudah bos, kayak Ninja Hattori, wah ganteng bet dah, buset. Apa? Oh ya guys, kalau pakai helm 100% jadi ganteng. Biar muka Anda mau seburik apapun pasti ganteng ya, luar biasa cuy. Ini saya kalau pakai motor kayak gini ini mengingatkan saya kayak film yang baru-baru ini, apa sih? Film itu loh, Dylan Pros ya, Dylan Pros guys. Mantap. Anjir. Apalagi guys, nggak ada lagi kayaknya, itu aja mungkin untuk review motor kali ini. Yang sebenarnya saya juga nggak tahu karena saya baru pakai sebulan ya. Kalau kalian yang mau cari tahu, pokoknya tapi menurut saya pribadi ya, ini opini saya pribadi, saya worth it banget untuk beli motor ini karena apalagi bagi saya yang baru awal-awal juga main motor, dan koplingnya juga ya masih lumayan enak lah ya, mesinnya juga enak, beratnya juga nggak terlalu berat banget, tingginya juga nggak terlalu tinggi banget, pokoknya sesuai lah. Dan apalagi yang suka-suka model-model retro kayak gini ya pasti bakal mantap bet cuy. Cuman kalau misalkan 30 juta itu udah bisa dapat motor sport yang lain ya, kayak CBR kayak gitu-gitu udah dapat cuy. Cuman ya kembali lagi semua tergantung selera. Kalau misalkan emang udah suka model kayak gini, mau kekurangannya kayak apa juga pasti bakal tetap dibeli ya. Oke guys, balik lagi, tadi kameranya habis memorinya, nggak apa-apa ya. Sekalian supaya waktunya bisa lebih dari 10 menit, kita ngomongnya agak di slow-slowin aja ya. Jadi biar bisa lebih dari 10, biar adsense jalan guys. Oke, ngomongin apa lagi nih?
Oh ya, ini juga apa sih namanya, motornya ini termasuk motor-motor yang gampang banget dimodif ya, karena ini sasisnya rata nih. Ini nih. Jadi kalau misalkan mau diubah jadi model yang lebih keren, mau dijadiin kayak bentuk tank, terserah kalian, tergantung kalian aja pengennya kayak apa ya. Ini tuh mudah untuk dimodif ya. Oh ya, dan ini juga guys. Nah, ini tuh kuncinya keren ya, ada gambar tornya nih. Nggak guys, beli sendiri anjir. Kita ngomongin apa lagi guys? Oh ya, ini spionnya ya. Spionnya bundar nih. Terus di sini tuh besi, ininya dari besi nih. Nah, dua-duanya dari besi ya, nggak sebelahnya doang. Karena kalau misalkan motor yang sebelahnya doang besi, ya itu patut dicurigai guys. Jadi saya cuma pengen kasih tau kalian semua kalau misalkan spionnya ini besi guys. Oke, apalagi nih guys. Oh ya, mesinnya ya. Nah, mesinnya ini juga terbuat dari besi guys. Jadi semuanya terbuat dari besi ya. Nah, ini apa sih namanya, tempat injakannya kayak motor-motor pada umumnya ya, nggak beda-beda banget coy. Apalagi yang kita omongin ya. Nah, di sini tuh ada stiker guys. Stiker. Di sini ada stiker peringatan. Jadi kalau misalkan kalian naik motor, itu sudah diperingati sama motornya ya. Menggunakan ban dengan tekanan yang tidak tepat atau ke apa sih nih? Oh, bagus. Keausan apa anjing? Keausan yang berlebihan. Ngapain sih aku bacain begini, nggak penting anjing. Informasi rantai roda, nggak apa-apa guys, biar waktunya lebih dari 10 menit ya. Kekenduran rantai roda harus anjing bangsat. Yes. Aduh, ya ini Adit. Curang yang buat stiker Adit anjing. Dan di sini apa sih namanya? Pernya menggunakan per pada umumnya ya. Dan joknya juga ini terbuat dari kulit guys, tapi ini sudah saya ganti sendiri. Nah, di sini tuh ada logonya W175SE yang artinya adalah spesial, bukan sendok ya, beda guys. Dan di sini ada ininya nih stiker. Oh ya, dan yang cafe itu stiker modelnya ini juga beda cuy. Tapi kan nggak mungkin lah masa nambah 7 juta cuman gara-gara demi stiker doang ya. Ya, oh ya, dan motor ini juga kekurangannya ya guys. Karena motor ini saya nggak tahu ya kenapa banyak banget kekurangannya cuy, tapi enak gitu loh untuk dibawa santai segala macam. Dan di sini tuh juga bisa dibuka yang 175SE-nya itu, di sini ada peralatan-peralatan kayak obeng-obengnya segala macam dan lain-lain ya. Nah, di sini juga ada untuk bensin nih. Jadi kalau misalkan motor kalian tiba-tiba mati, jadi bensinnya kalian bisa simpan dulu di sini yang udah ada tombol-tombolnya nih. Ada off, ada on, ada fuel, sama rest ini artinya istirahat ya. Ya, jadi kalau misalkan kalian kehabisan di jalan, kalian bisa gunain mode ini untuk supaya, tapi kalau kalian udah fullin dulu baru kalian ganti ininya nih, modenya nih, supaya bensinnya turun ke bawah. Jadi kalau misalkan mati bisa santai cuy, masih bisa dijalanin ya karena ada cadangannya. Tapi menurut saya kalau misalkan motor ini tuh isinya ini loh 13 liter cuy, jadi kayaknya kemungkinan untuk matinya itu susah ya. Maksudnya bisa mati, cuman kan kalian bisa ngira-ngira. Ini aja kemarin udah jalan dari Sepaku itu yang ke Gunung Parung itu, ini masih belum habis sama sekali cuy, masih kira-kira segini, masih ada di bagian atasnya tuh. Kalau saya kocok masih kelihatan sedikit ya bensinnya ya. Mungkin itu yang saya omongin, saya nggak tahu. Tapi biarpun banyak kekurangannya, tapi saya suka cuy sama modelnya ini, sama mesinnya, sama suaranya, sama model-model retronya itu saya termasuk suka ya sama motor ini cuy. Ya, kenapa saya lebih suka motor ini daripada motor sport? Karena kalau misalkan saya sendiri lihat motor sport di jalan itu kayak kayak biasa aja gitu. Kayak misalkan motor CBR, misalkan wih ninja lewat gitu kan. Misalkan kayak ada Rossi lewat, wih ninja lewat, ninja ya kalian taunya ninja doang apa anjing. Maksudnya kayak biasa aja gitu loh motor sport itu di jalan kalau lewat. Tapi kalau misalkan motor-motor kayak gini tuh kayak wih retro nih, kece nih, keren nih gitu kan. Kayak misalkan saya nih kemarin ke Sepaku yang ke Gunung Parung itu, si bapak-bapaknya yang di pondok itu ngeliatin terus motor ini kan, ini motor apa gitu loh. Terus sampai bawah juga itu di bangsa. Ya ditanyain sama bapak-bapaknya ini motor apa, berapa gitu kan. Maksudnya selain anak muda yang melirik motor ini, orang tua itu juga melihat gitu, mengingat masa lalunya mereka waktu zamannya bucin ya. Pokoknya keren banget cuy, apalagi modelnya. Dan yang lebih lagi ini tuh nggak terlalu tinggi guys, itu yang saya cari sebenarnya. Selain modelnya yang saya suka juga, apalagi ini juga nggak terlalu tinggi, yang
istilahnya cocok lah untuk orang Indonesia. Tapi kalau kalian yang tinggi-tinggi banget, yang kayak 2 meter, 3 meter, anjing kayak banjir 2 meter bang. Ya kalau misalnya kalian terlalu tinggi kayaknya nggak tahu sih cocok nggak pakai motornya. Cuman menurut saya masih bisa cocok aja ya, karena motor ini masih agak kelihatan besar nih di tangkinya ya. Jadi nggak terlalu kayak beruang naik motor ya. Masih oke-oke aja lah istilahnya. Ya, jadi kayak gitu aja. Kalau misalkan kalian beli, mungkin kalian bisa tonton aja review di channel, bukan channel ini guys, karena tidak ada reviewnya yang memberikan kejelasan tentang motor ini ya. Mungkin cari di reviewer yang lain ya, pasti banyak banget di YouTube. Oke, kalau misalkan kalian mau bucin, ini cocok banget buat motor kalian. Koplingnya enak, jalannya juga masih enak. Cuman ini speedometernya cuman sampai 140 km doang ya, nggak terlalu laju-laju banget, nggak kayak motor sport. Ya tapi kalau misalkan di Indonesia ngapain juga laju-laju cuy, banyak kerintangannya, masih macet juga segala macem. Ini motor di bawah santai, touring juga masih enak ya, kecuali untuk naik gunung guys. Nggak juga sih, kemarin naik gunung enak aja sih pakai motor ini ya, karena motor kopling daripada motor matic. Ya namanya juga kopling kan, naikkan gunung kayak gitu masih bisa dilibas lah. Cuman walaupun bannya salah ya kemarin ya. Ya guys, mungkin sekian untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Saya cuma pengen kasih tau aja kalian semua, ini motor W175 yang saya pakai karena banyak banget kemarin yang nanyain. Ya jadi ini motornya saya beli karena saya suka bentuknya retro, dan di bawah juga ternyata enak banget. Ya mungkin segini aja untuk episode kali ini. Kalau kalian yang nunggu motovlog, mungkin nanti ada di episode berikutnya ya. Ya untuk sekarang segini aja dulu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.